Oke, halo mahasiswa-mahasiswaku dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial untuk mata kuliah perilaku organisasi di minggu kelima atau sesi kelima. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antar manusia dalam organisasi, itu komunikasi, konflik, dan negosiasi. Nah, setelah mengikuti ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai hubungan antar manusia dalam organisasi, di dalamnya termasuk konflik, komunikasi, dan juga negosiasi. Nah, ini ada minggu kelima, jadi ada tugas kedua, silahkan dikerjakan dengan baik, serta kerjakan diskusi dan latihan soalnya. Saya akan share video pengantar untuk materi kali ini. Mohon Anda simak dengan baik. Oke. Hubungan antar manusia dalam organisasi itu komunikasi, konflik, dan negosiasi. Gitu ya. Komunikasi, apa itu komunikasi? Itu adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima informasi tersebut. Nah, secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti common, ini adalah kesamaan pemahaman. Nah, ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, pihak yang terlibat dalam komunikasi berharap adanya saling pemahaman atau common understanding di antara mereka terhadap pesan atau informasi yang dikomunikasikan. Proses komunikasi terlihat dalam gambar seperti ini. Ini sumbernya dari Keter dan Kinski, gitu halaman 521. Ini adalah model komunikasi berbasis persepsi, di mana ada sender ataupun pengirim dan ada receiver si penerima. Di mana pengirim ini menyusun ide, pikiran dalam bentuk atau simbol encode gitu ya. Dia kemudian menciptakan pesan. Lalu dari sini ada penerjemah pesannya dan menciptakan maknanya. Ini kemudian dikirim melalui media gitu ya. Nah, biasanya pada saat pengiriman itu ada dari eksternal gangguan-gangguan gitu yang bisa mempengaruhi si penerima. Kemudian si penerima menerjemahkan pesan tersebut dalam bentuk decode dan menciptakan maknanya. Kemudian dia menyusun umpan baliknya, terus menciptakan pesan, dikirim lagi melalui media di mana ada gangguan, dan kemudian diterjemahkan ulang dan menciptakan maknanya, sehingga ini saling keterkaitan. Ini adalah gambar dari proses komunikasi ya. Nah, berdasarkan penjelasan unsur-unsur penting dalam proses komunikasi tersebut berarti ada sender, pengirim pesannya, ada ide pikiran dalam bentuk simbol atau encode-nya, ada pesannya sendiri, ada medianya yang dipilih, terus ada decode-nya yaitu penerjemah pesan dalam bentuk simbol juga, terus ada makna yang diciptakan, ada umpan balik, dan prosesnya itu ada gangguan di dalamnya. Oke, komunikasi bisa verbal, bisa non verbal, gitu ya. Secara umum, gitu, komunikasi ini dilakukan dua cara tadi. Ada kalau yang verbal ya, kalau yang verbal itu ada dua cara. Secara oral, yaitu diucapkan secara langsung, ada juga tertulis, yaitu dengan bantuan media. Nah, selanjutnya yang dilakukan secara oral ini bisa dibedakan menjadi dua. Ada berbicara langsung tanpa media atau face-to-face discussion, ada juga percakapan melalui media, misalkan melalui telepon, conference, dan dengan bantuan teknologi informasi lainnya. Ini komunikasi verbal yang oral nih di atas gitu, pembicaranya langsung gitu ya. Ini bisa cepat gitu ya, garis umpan baliknya juga kalau tertulis nih. Tertulis ini biasanya ditujukan surat gitu ya. Baru ada reach-nya, ada template template surat terbukanya, terus bagaimana responnya ini adalah tinggi, rendah, dan lambat dan juga cepat seperti itu. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, secara umum, nonverbal ini diidentifikasi ada 5 variabel. Gitu. Pertama, bahasa tubuh. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, jarak fisik. Yang keempat, nada suara. Dan yang kelima, tampilan. Nonverbal, ini seperti ini. Komunikasi itu ada nonverbal, ada verbal. Verbal tadi oral, tertulis, face to face gitu ya. Contohnya ini di bawah. Kalau nonverbal tadi menggunakan ini. Ya, bahasa tubuh, ekspresi, jarak fisik, nada suara gitu ya, dan juga tampilan. Ya. Sekarang membahas kita interpersonal communication atau gaya komunikasi antar individu. Nah, gaya komunikasi seseorang ya ada 5 macam. Pertama, seorang ningrat nih. Ini cenderung mengatakan apa adanya tanpa disaring, gitu ya. Jadi ada yang dipikirannya disampaikan langsung. Yang kedua, Socrates. Nah, ini didiskusikan dulu biasanya dengan lawan bicara sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, reflektif. Ini sangat peduli terhadap aspek interpersonal dalam komunikasi. Yang
4 hakim, ini gaya komunikasi merupakan gaya Ningrat dengan Socrates, perpaduan Ningrat dan Socrates. Yang ke-5 kandidat, ini perpaduan Socrates dengan gaya reflektif. Yang terakhir ke-6 senator, ini biasanya mengembangkan gaya Ningrat dengan gaya reflektif. Untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang komunikasi organisasi, ini dibahasnya begini. Ya, jadi ada komunikasi individu, ada komunikasi organisasi. Pengaruh struktur organisasi terhadap komunikasi. Nah, komunikasi akan efektif jika informasi diatur dan dibatasi dalam organisasi. Kedua, kebebasan informasi, biasanya timbulnya information overload, informasi berlebihan. Nah, ini yang tidak diperlukan, jadi harus strukturnya diperbaiki. Yang kedua, bentuk-bentuk aliran komunikasi. Ada 3, dari atas ke bawah, downward communication, dari bawah ke atas itu upward communication, dan menyamping yaitu horizontal communication. Nah, komunikasi informal di dalam organisasi. Paling tidak ada 2 jenis yang harus mendapat perhatian. Pertama, grapevine atau selentingan. Ini dalam bahasa Indonesia merupakan sistem komunikasi informal. Yang kedua, rumor atau desas-desus. Ini mengalir secara tidak resmi di lingkungan organisasi dan tidak berdasarkan fakta biasanya yang bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, konflik dan negosiasi, dinamika hubungan interpersonal, gitu ya. Di sini ada memperhatikan kepentingan orang lain, ini mementingkan diri sendiri sehingga timbullah konflik nih. Ini kontinuum perilaku internasional di dalam organisasi. Makin ke sini makin altruism, ini kooperatif, kompetitif, dan ini makin ketika mementingkan diri sendiri maka makin tinggi, makin menimbulkan konflik, gitu ya, seperti itu. Nah, hal ihwal konflik itu, gitu ya. Perhatikan situasi organisasi yang menjadikan konflik organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Pertama, terus-menerus terjadi perubahan, gitu ya. Semakin beragamnya komposisi karyawan, itu menimbulkan konflik juga. Banyak aktivitas yang dikerjakan berbasis tim, kerja baik yang sifat virtual maupun self-managed team. Ada juga semakin sering digunakan komunikasi tidak langsung, khususnya melalui internet. Dan semakin tingginya globalisasi yang mengakibatkan terjadinya transaksi lintas budaya. Nah, ini yang asal-muasalnya konflik. Tipe-tipe konflik ada kepribadian antar kelompok dan juga lintas budaya. Kepribadian berarti antar individu, ya, bisa didasarkan perasaan suka tidak sependapat dan lain-lain. Kalau kelompok ini disebabkan karena negatif antar 2 individu dari 2 kelompok yang berbeda sehingga menjadi konflik antar kelompok. Awalnya dari individu karena mereka beda kelompok sehingga ini memicu menjadi konflik kelompok. Yang ketiga, lintas budaya. Ini dua belah pihak yang latar belakang budayanya saling berinteraksi, namun berbeda. Manajemen konflik ada 2. Pertama dengan Devil's Advocate dan Dialectical Method, gitu ya. Ini caranya gimana? Kalau Devil's Advocate itu mengajukan usulan tindakan, terus menunjuk seseorang, kritik disampaikan ke keputusan, mengumpulkan informasi, mengambil keputusan, dan memonitor. Kalau Dialectical Method ini usulan langsung tindakan, identifikasi asumsi-asumsinya, mengajukan proposal, terus masing-masing mempresentasikan, mengambil keputusan, kemudian memonitor keputusan yang telah dibuat. Itu perbedaan yang bisa dilakukan manajemen konflik, ya. Negosiasi sekarang. Ini ada 2 tipe secara tradisional, yaitu tipe distributif dan integratif. Nah, yang pertama nih, distributif. Ini mekanismenya pengambilan keputusan dalam negosiasi tujuannya untuk memenangkan tawar-menawar. Yang kedua, kalau integratif ini, negosiator berusaha secara optimal untuk mencapai kesepakatan. Ya, yang kedua itu kesepakatan, yang pertama itu untuk menang, jadi tawar-menawar. Nah, itu materi pengantar untuk kali ini. Mohon dikerjakan diskusinya dan juga tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.